Oke, selamat pagi, selamat sore semuanya. Eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, jadi kita mulai saja pertemuannya hari ini. Suara saya masuk kan ya? Ya, baguslah kalau masuk. Eh, sembari menunggu yang lain, tapi kita mulai saja. Jadi untuk hari ini tidak ada materi khusus yang akan saya sampaikan. Di sini kita mereview saja dan jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa silahkan di-share dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Sudah belajar apa belum nih? Belum, Bu. Masih nunggu kisi-kisi. Kok nunggu kisi-kisi? Kisi-kisinya sama kok. Oke, masih ada yang join. Seperti biasanya nanti kalau misal ada teman kalian yang join tapi kok belum bisa masuk, silahkan dikasih tahu saja. Oke, kita mulai dari jadwal TAS untuk semester genap ini. Jadi adik-adik sudah tahu kan jadwal TAS kita khususnya untuk kelas ekotoksikologi itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juni 2020. Nah, jadwalnya adalah seperti ini. Kita akan mulai dari jam setengah 11 sampai jam setengah 1. Sebenarnya untuk hari Rabu ini kalian tidak ada ujian lain sih selain ujian ekotoksikologi. Kalau dari terkait waktunya bagaimana? Apa ada yang mau kalian oke dengan jadwal ini atau kita pindahkan jamnya saja? Saya kurang tahu apakah mata kuliah lain juga ada yang sesuai dengan jadwal ini atau ada yang mengubah jadwalnya. Oleh karenanya saya perlu dikasih tahu jika misal ada mata kuliah lain yang mengambil ujian hari Rabu. Nah, kalau dari saya sendiri, untuk tes akhir semester ini kita akan ujian tertulis. Jadi kalau di awal dulu kita bilang akan melakukan presentasi, namun karena melihat situasi dan kondisi saat ini sepertinya tidak memungkinkan untuk presentasi, jadi saya mengubah sistem atau metode evaluasinya seperti biasa, yaitu mengerjakan soal. Nanti soal, enggak deh. Untuk pengerjaan soalnya kita akan menggunakan platform Classroom. Jadi seperti adik-adik seperti biasanya seperti melakukan kuis, namun jangan lupa untuk turn in. Kemudian nanti durasinya kalau di sini kita disiapkan waktu 2 jam. Nanti coba untuk ketua kelas mengkoordinasikan dengan Pak Akis, apakah Pak Akis ini akan memberikan ujian juga untuk ujian tertulis di hari yang sama dan jam yang sama atau tidak. Jadi nanti silahkan ditanyakan ya untuk ujian dari Pak Kisworo ini. Kemudian metodenya apa dan platformnya apa. Kalau dari saya akan mengikuti jadwal ini. Jika semuanya setuju dan jamnya juga mungkin kita mulai jam 10 saja. Dan platformnya atau soalnya nanti bisa diakses 10 menit sebelumnya. Jadi jam 10 sampai untuk durasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam lah. Kemudian jika ada yang tidak bisa di hari tersebut, silahkan memberitahu saya. Iya, menggunakan Google Classroom.
menggunakan Google Classroom. Jadi seperti adik-adik mengerjakan kuis atau tugas di Classroom. Teknisnya nanti akan saya beritahukan, semoga paling cepat hari Senin. Untuk durasinya boleh 2 jam kah? Boleh, tapi nanti jumlah soalnya saya tambah ya. Enggak lah, 1 sampai 1,5 jam saja menurut saya sudah cukup. Nah, untuk mengantisipasi yang tidak bisa masuk, nanti akan saya buka soalnya. Jadi adik-adik bisa akses soalnya 15 menit sebelum jam ujian. Nggak gitu mainnya. Ya kan kita harus menyesuaikan. Jadi nanti saya lihat dulu soalnya, saya susun. Kemudian nanti saya perkirakan durasinya berapa. Nah, makanya dari itu perlu juga ditanyakan ke Pak Kis, apakah Pak Kis akan menggunakan jam tersebut atau tidak. Jangan sampai karena platformnya berbeda, nanti Pak Kis juga ternyata menggunakan jam ujian yang sama dengan saya gitu. Akhirnya kelabakan gitu. Enggak. Soalnya tidak susah kok. Ya, tergantung deh. Makanya adik-adik harus belajar ya. Ya, makanya kan tadi saya bilang, kalau misal 1,5 jam, itu kan 15 menit sebelum sudah bisa mengakses. Jadi, itu sudah mendekati 1 jam 45 menit. Iya, itu sudah. Jadi sudah saya lebihkan juga 1/2 jamnya itu. Kemudian teknis lengkapnya nanti hari Senin saya beritahukan. Apalagi ya untuk yang ujian ini. Oh, jangan lupa untuk di turn in. Jadi nanti jika sudah selesai mengerjakan itu jangan lupa di submit. Istilahnya apa ya? Sepertinya sih di mark as done. Kemudian jangan terburu-buru mengerjakan, jadi tahu-tahu malah sudah kesamit, padahal belum selesai. Soalnya karena akses soalnya ini hanya 1 kali dan hanya submit 1 kali saja. Jadi mohon diperhatikan baik-baik dalam mengerjakan soalnya. Oke, tentang TAS nggak ada yang mau ditanyakan ya, sudah cukup kan? Info berarti ini hanya untuk soal dari materi Bu saja. Iya, soalnya, materi tes atau materi evaluasi akhir semester ini hanya dari saya, yaitu materi-materi setelah tes tengah semester, karena saya biasanya nyebutnya ujian tengah semester, tapi sekarang kan istilahnya berbeda. Jadi materinya setelah tes tengah semester, yaitu ada materi tentang pestisida, hidrokarbon aromatik, dan mikroplastik. Jadi untuk pertemuan ini saya tidak akan memberikan jawabannya, hanya kira-kira soalnya tentang apa saja dan clue-cluenya atau kata kuncinya yang nanti harus adik-adik susun sendiri. Nah, kemudian kemarin ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ada yang bertanya mengenai bagaimana toksisitas dari herbisida. Bentar, saya cek dulu apakah ada yang mau join lagi. Enggak. Oke. Nah, jadi mengenai toksisitas herbisida itu ada 2. Herbisida di sini kan
penggunaannya memang ditargetkan untuk gulma atau tanaman pengganggu. Nah, untuk tanamannya, cara dia bisa menyebabkan toksisitas atau memusnahkan tanaman tersebut itu dengan cara mengganggu keseimbangan pertumbuhannya. Nah, karena dari herbisida yang digunakan ini adalah senyawanya mirip atau memiliki kemiripan struktur dengan auksin sintetik. Jadi dia di sini bisa berfungsi sebagai hormon pertumbuhan tanaman yang mana dia akan menyebabkan sel itu membelah tanpa mengalami diferensiasi. Nah, selain itu juga ada yang menghambat proses fotosintesis, sehingga jika proses fotosintesis tidak terjadi, maka cadangan makanannya juga akan berkurang, sehingga lama-lama akan mati. Tadi ada pertanyaan dari siapa? Oke, Bu Gary izin ya bisa ikut soalnya jaringan. Oke, ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, saya lupa. Untuk absensi bisa silahkan ketik nama kelas nim nama. Kelas nim nama. Bu, izin nggak ada suaranya. Astaga. Sorry. Tadi saya belum menjelaskan apa-apa ya. Oke, ini adalah toksisitas dari herbisida. Yaitu dari jika kita lihat dari sesama tanamannya ini dengan cara mengganggu keseimbangan pertumbuhan, di mana senyawa yang menyusun herbisida tersebut memiliki struktur yang sama sehingga fungsinya ini seperti fungsi dari auksin, yaitu hormon pengatur pertumbuhan yang menyebabkan tanaman tersebut selnya membelah namun tidak mengalami proses diferensiasi. Dan yang kedua itu bisa untuk menghambat prosesnya dengan cara menghambat proses fotosintesis. Kalau fotosintesis sudah jelas ya. Nah, itu untuk tanaman targetnya. Kalau untuk organisme non targetnya gimana? Nah, di sini contohnya adalah mamalia. Nah, adik-adik bisa lihat nanti review materinya di pestisida yang part ke
untuk pertemuan ke-10. Nah, di sini bisa dilihat, ini adalah paraquat. Kemudian ini adalah putresin. Putresin ini adalah senyawa yang memang alami dihasilkan oleh tubuh dan berfungsi untuk memberikan aroma bagi pernafasan, sehingga dapat menunjukkan apakah ada gangguan di paru-paru atau tidak. Nah, jika kita lihat dari strukturnya, ini adalah memiliki kesamaan pada jarak antara dua atom nitrogen antara paraquat dengan putresin. Sehingga paraquatnya ini bisa berikatan dengan sel dari paru-paru. Nah, kata kunci yang saya berikan di sini untuk menjawab bagaimana sih toksisitas herbisida terhadap mamalia, itu ada beberapa, yaitu berkaitan dengan transfer elektron. Itu di tahap yang pertama, di mana paraquat ini akan menerima satu elektron yang menyebabkan dia menjadi senyawa radikal. Nah, secara otomatis di dalam sistem pernafasan respirasi itu melibatkan oksigen. Nah, oksigen ini bisa menerima satu elektron untuk ibaratnya tadinya berusaha untuk menetralkan dari senyawa paraquat ini agar tidak menjadi radikal. Akan tetapi pada saat oksigen ini menerima satu elektron, jadi terjadi proses transfer elektron di sini, dia justru menjadi anion superoxide reaktif. Jadi dia menjadi radikal bebas di sini. Kemudian oleh enzim superoxide dismutase, anion superoxide reaktif atau oksigen atau ROS di sini kemudian dinetralkan, diubah kembali menjadi oksigen, dan elektronnya ditransfer untuk menghasilkan hidrogen peroksida yang nanti dapat dipecah oleh enzim katalase menjadi air. Akan tetapi jika jumlah anion superoxide di sini cukup banyak, itu justru selain ada sebagian yang dinetralkan, ada sebagian yang dia menyerang lipid, sehingga di sana terjadi proses peroksidasi lipid, yang akibatnya itu terjadilah kerusakan jaringan. Jadi ini adalah mekanisme toksisitas. Ada dua, dilihat dari dua sudut pandang, dari targetnya dan juga dari organisme non-targetnya. Nah, kemudian untuk ini bagaimana, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Cuma suara Ibu kan putus. Nanti tolong di-share videonya, Ibu. Soalnya putus-putus. Jaringannya juga baik kayaknya. Oh ya, oke. Izin ACC. Baiklah. Kita lanjut. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan terkait dengan biodegradasi mikroplastik secara anaerob. Apakah memungkinkan untuk terjadi? Ya, memungkinkan untuk terjadi biodegradasi ini secara anaerobik. Namun tidak semua jenis plastik itu bisa didegradasi secara anaerob. Nah, itu di bawah itu adalah review singkat terkait dengan degradasi plastik pada kondisi anaerob. Detailnya nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis plastik. Jenis-jenis plastik yang dapat terdegradasi secara anaerob, dan umumnya adalah plastik-plastik yang memang telah didesain untuk dapat terdegradasi secara memanfaatkan mikroorganisme. Di sana ada PLA, PCl, PBS, PBAT, PBHP, dan yang terakhir PHBP. Nah, jika adik-adik amati di sini hampir semuanya itu mengandung
eh, gugus karboksil yang mana nanti melibatkan di sana terjadi proses hidrolisis dan dia akan diubah gugus tersebut menjadi gugus karboksilat. Sehingga kalau dia menjadi gugus karboksilat, nanti dia akan menjadi lebih mudah untuk larut di air dan juga mempercepat proses degradasinya. Nah, secara singkatnya, proses anaerob, tentu adik-adik juga sudah tahu ada dua. Di sini ada dua, yaitu melalui proses fermentasi atau proses respirasi anaerob. Untuk yang proses fermentasi, di sana melibatkan bahan organik yang dapat bertindak sebagai donor dan aseptor elektron. Sedangkan untuk respirasi, karena tidak ada di sana tidak ada oksigennya, itu melibatkan CO2, ion sulfat, atau ion nitrat. Ada 5 tahap yang akan berlangsung. Yang pertama adalah proses hidrolisis. Nah, proses hidrolisis ini untuk memecah tadi polimer-polimernya dan juga gugus karboksilnya tadi yang menyambungkan antar monomernya menjadi gugus karboksilat. Kemudian juga terjadi proses asidogenesis, yaitu pembentukan asam atau pembentukan hidrogen. Kemudian ada asetogenesis, yaitu menghasilkan asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat metanogenesis, yaitu pembentukan biogas, yaitu gas metan. Dan yang kelima adalah proses stabilisasi, di mana nanti biogas yang dihasilkan itu akan menurun, namun terjadi kenaikan gas nitrogen di sana. Nah, ini adalah singkatnya seperti itu untuk proses biodegradasi mikroplastik dan umumnya berlangsung pada saat proses pengolahan limbah. Dan di sana pun memanfaatkan bakteri-bakteri yang bersifat termofilik. Karena kondisinya tertutup, juga tidak bisa diakses oleh matahari. Seperti itu. Oke, kemudian juga ada yang request untuk membahas sebentar. Di sini saya tidak bisa membahas secara detail mengenai polutan logam, namun saya berikan overview atau garis besarnya saja. Nah, logam itu bervariasi dan di sini logam-logam esensial yang memang dibutuhkan oleh tubuh pun itu dapat menyebabkan toksisitas. Nah, ini adalah beberapa jenis logam yang telah diketahui dapat menimbulkan toksisitas, namun logam tersebut pun sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh tidak harus tubuh manusia, tapi tubuh organisme yang lainnya pun. Nah, ini ada arsenik, kadmium, kromium, koper, Pb, merkuri, dan Zn. Kalau mengenai sifat-sifatnya tentu sudah kita bahas sebelum TDS. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kadarnya. Di sini ada EPA MCl, itu adalah konsentrasi maksimum yang dapat dikonsumsi atau terkandung, jadi masih aman saat dia terkandung di air minum. Nah, ini bervariasi tergantung dari jenis logamnya. Dan kemudian di sini ada OSHA-PeL, itu adalah level atau kadar yang masih diizinkan untuk ditemukan di udara. Jadi ini adalah beberapa jenis logam-logam yang perlu diperhatikan kadarnya terkait dengan ekotoksikologi ini. Nah, kemudian hubungannya, tadi saya bilang ada logam-logam esensial yang memang dia dibutuhkan untuk mengaktifkan enzim, kemudian bersifat sebagai kofaktor tadi, kofaktor yaitu untuk mengaktifkan kerja enzim. Dan itu berkaitan juga dengan
kualitas kesehatan dari organismenya. Nah, jika dia di sini konsentrasinya sangat kurang, itu otomatis juga berpengaruh pada tingkat kesehatannya. Jadi kesehatannya pun menjadi terganggu. Dan kemudian di sini ada nilai optimalnya, di mana optimal itu jadi kadar yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk memberikan proses metabolisme yang baik. Dan jika di bawah kadar tersebut, maka bisa dikatakan defisiensi atau kekurangan. Namun, jika berlebihan, itu dia akan menimbulkan toksisitas. Dan sama juga toksisitasnya, jika kita tidak menyadari kandungan tersebut dan terus bertambah akibat adanya proses akumulasi, maka bisa menyebabkan keparahan atau toksisitas parah kronis di sana. Seperti itu. Jadi ini adalah hubungan antara konsentrasi dengan tingkat kesehatannya. Nah, kemudian faktor apa yang mempengaruhi toksisitas logam? Itu ada tingkat valensi logam. Tingkat valensi logam ini berkaitan dengan mudahnya adalah bilangan oksidasi. Jadi adik-adik kalau ingat ada Fe2+, Fe3+. Nah, di situ adalah kemudian kalau masih ingat juga ada bilangan valensi, yaitu daerah di mana daerah terluar yang di sana mengandung elektron, dan elektron ini bisa lepas. Nah, kalau lepas dia akan menyebabkan atom atau unsur tersebut menjadi bermuatan. Kemudian yang kedua, ini berikatan dengan molekul organik, karena jika dia mampu berikatan dengan molekul organik, maka nanti dia bisa tingkat toksisitasnya ini bisa meningkat dan juga bisa lebih lama untuk tersimpan di dalam lemak, karena biasanya molekul organik ini sifatnya kan lipofilik. Kemudian yang ketiga ada pH lingkungan, jadi kondisinya karena berkaitan dengan kelarutan. Kemudian yang keempat, konsentrasi bahan organik, itu sama dengan yang poin kedua. Dan yang kelima, konsentrasi logam lain. Nah, ada beberapa jenis logam yang jika konsentrasinya ini ada dua jenis, misal kemudian konsentrasinya ini sama-sama tinggi. Nah, salah satu logam tersebut itu nanti toksisitasnya bisa menurun atau justru malah bisa naik dibandingkan dengan logam lain. Itu berkaitan dengan kemiripan dari sifatnya, sehingga nanti dia bisa berikatan pada enzim yang sama, sehingga fungsinya itu nanti bisa terhambat jika logam yang berikatan tersebut adalah logam yang tidak seharusnya, seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh untuk arsenik, di mana arsenik ini bisa menjadi dua ion, yang pertama adalah arsenat dan yang kedua adalah arsenit. Berbeda bilangan oksidasinya, di sini valensinya adalah 5+, di sini adalah 3+. Dua-duanya toksik. Namun untuk arsenit yang 3+, ini dia lebih larut dan lebih toksik dibanding dengan yang arsenat. Di mana yang arsenat ini dia memiliki sifat lebih kuat dalam mempengaruhi proses fosforilasi seluler. Nah, perlu diketahui bahwa arsenat dan fosfor ini memiliki kemiripan sifat, kemudian juga memiliki kemiripan valensi, sehingga nanti efeknya arsenat tersebut, keberadaan arsenat ini akan mengganggu proses produksi ATP. Karena di sini melibatkan fosfor. Kemudian ada replikasi DNA dan RNA. Di sana juga ada fosfor. Jadi proses-proses atau sistem metabolisme yang mengandung fosfor di sana bisa terganggu. Kemudian mengganggu siklus asam sitrat. Ini dengan cara menghambat kofaktor untuk pirufat dehidrogenase. Kemudian juga mengganggu proses regulasi gen melalui reseptor.
Oke, kemudian yang kedua adalah kromium. Nah, kromium ini ada 2 valensi juga, yaitu kromium 3+ dan 6+. Nah, efeknya apa? Dua-duanya toksik, namun yang kromium 6+ ini lebih toksik dibanding kromium 3+ pada kondisi asam. Jadi pada kondisi di mana air tersebut lebih asam, itu dia akan memiliki toksisitas yang lebih. Kemudian juga jenis organismenya, jadi untuk organisme yang dia masih remaja, itu lebih sensitif dibanding dengan yang dewasa. Kemudian juga ada peningkatan salinitas air, itu menyebabkan resistensi alga terhadap toksisitas dari kromium. Jadi toksisitasnya ini meningkat. Namun alganya ini menjadi lebih resisten, tapi pada kondisi di mana salinitas air ini tinggi. Kemudian juga pH tadi sudah jelas ya di sini berkaitan dengan yang poin pertama. Itu berpengaruh pada toksisitas untuk kromium 6+. Nah, kemudian PB. Nah, PB ini tentu bukan hal yang asing. Sudah sering mendengar, ada 2 bentuk, PB atau PB2+. Saya tipu di sini, jadi logamnya ini beracun, sangat beracun. Dan jika kita lihat, kita bandingkan, di sini ada 2 jenis organisme, kemudian di sini konsentrasi dan di sini organnya. Nah, di sini dia ingin mengamati timah ini untuk 2 organisme yang berbeda, dan juga pengamatan pada organ yang berbeda pula, itu banyak tersimpan di mana. Nah, hasil pengamatan ternyata menunjukkan bahwa PB ini banyak tersimpan di tulang. Sedangkan untuk yang organ-organ lainnya ini lebih sedikit atau justru malah tidak ada. Seperti itu. Oke, ini adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau untuk pupuk, itu yang saya ketahui, yang pasti dia akan berpengaruh pada proses eutrofikasi, dan di mana proses tersebut bukan proses yang sederhana, namun kompleks, karena melibatkan semua organisme dan tanaman yang ada di perairan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke materi setelah TTS ini apa saja. Ada 3, pestisida, kemudian hidrokarbon poliaromatik, dan mikroplastik. Secara umum di sana saya sudah menjelaskan mengenai sumbernya itu apa saja, jadi sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya proses pencemaran ini untuk ketiganya. Kemudian apa yang telah terjadi pada ketiga polutan ini pada saat telah tercemar di lingkungan, perjalanannya, dan faktor apa yang berpengaruh jika dia bisa terdegradasi. Dan yang terakhir selalu saya sampaikan mengenai dampak toksisitasnya, baik ke lingkungan ataupun ke organisme, baik organisme target maupun organisme non-target. Karena seperti pestisida di sini kan memang dia diaplikasikan dan ditargetkan untuk organisme-organisme tertentu. Nah, ujian saya pun akan berkaitan dengan ketiga hal tersebut, yaitu mengenai sumber, kemudian nasib atau perjalanannya di lingkungan, dan dampaknya apa saja. Oke, kemudian kira-kira apa saja sih yang akan kita sampaikan, yang akan kemungkinan ya, jadi saya tidak menjanjikan, ini hanya contoh-contohnya saja, jadi mungkin muncul, mungkin keluar, mungkin tidak. Yang pertama tentu mengenai respon atau 2 jenis respon dari pestisida ini.
Yang pertama adalah pestisida kontak dan pestisida yang kedua adalah pestisida sistemik. Yang mungkin akan ditanyakan di sana adalah apa perbedaan dari keduanya. Nah, di sini adik-adik bisa menjelaskan perbedaannya terkait dengan bagaimana dia bisa memberikan respon toksik bagi tanaman itu sendiri atau bagi organisme non-target itu sendiri. Jika dia herbisida bagaimana, jika dia jenisnya insektisida seperti apa. Kemudian juga bisa menjelaskan perbedaannya ini dari sisi organisme non-targetnya dan juga dari proses aplikasinya. Jadi bagaimana mengaplikasikan kira-kira untuk pestisida kontak ini digunakan untuk jenis-jenis pestisida yang seperti apa, dan untuk pestisida sistemik ini jenis-jenis pestisida yang seperti apa, karena tentu akan berbeda. Jika ada yang mau bertanya, boleh, atau jika ada yang mau mencoba untuk menjawabnya juga saya persilahkan. Kemudian yang kedua, ini mengenai perjalanan pestisida. Jadi setelah pestisida tersebut diaplikasikan dan ternyata mencemari lingkungan, nah proses yang terjadi di sana bagaimana? Apakah dia bisa berubah? Terjadi proses perubahan struktur melalui proses atau melalui bantuan dari cahaya, yaitu melalui fotodecomposisi, atau dia bisa terserap di tanaman itu sendiri. Kemudian juga dia bisa masuk, apakah dia bisa terikat dengan bahan organik yang ada di tanah dan apa yang terjadi di sana. Nah, ini bisa menjelaskan nasib pestisida secara umum. Oke, kemudian yang selanjutnya ini mengenai toksisitas dari dampak toksik pestisida ini bagi ekosistem. Nah, di sini saya berikan uraiannya, dan nanti mungkin di soal itu juga sebenarnya saya ingin kalian menggambar sih, cuma tidak memungkinkan sepertinya kalau di classroom. Jangan Bu, Jadi jangan. kok udah bilang jangan aja. Jadi mungkin nanti proses ini akan saya tunjukkan, namun nanti kalian harus jelaskan. Nah, di sini saya tunjukkan ada dua jenis produk yang dihasilkan dari proses metabolisme DDT. Jadi ada DDT dan DDE. Nah, nanti coba dicari tahu ya kepanjangannya apa. Kemudian juga tabelnya saat dia ada di organisme hidup dan pada saat dia ada di tanah. Nah, di sini DDT akan termetabolisme dalam dua jalur menghasilkan dua senyawa yang berbeda. Perbedaan dari kedua senyawa tersebut apa? Jadi di sini kalian bisa menjelaskan mengenai sifatnya dan bagaimana toksisitasnya berdasarkan sifat tersebut. Nah, DDT ini itu kan sifatnya dia nonpolar, lebih mudah tersimpan di jaringan lemak. Kemudian apa yang terjadi pada saat dia sudah berubah. Kemudian DDT ini sebenarnya memiliki memiliki efektivitas sebagai pestisida cukup baik, jadi cukup tinggi. Namun, mengapa penggunaannya itu saat ini dilarang?
Jadi sebelumnya udah saya jelaskan efektivitasnya tinggi. Jadi sebenarnya dia tuh sebagai sebuah pestisida itu cukup efektif untuk membunuh hama, namun kenapa dia dilarang? Dan kemudian bagaimana proses perjalanan DDT saat dia mencemari ekosistem. Nah, di sini yang ingin saya angkat itu saya harapkan dari teman-teman itu untuk menjawab prosesnya pada saat DDT itu masuk ke perairan, kemudian bisa masuk ke organisme. Nah, itu bagaimana sih kok dia bisa mencapai organisme tropik yang tingkat tinggi? Kan dia tercemar di tanah, ke bawah air. Kemudian kok bisa sampai burung? Terus prosesnya seperti apa? Nah, mengenai sifatnya juga perbedaan sifatnya kedua ini adik-adik juga bisa lihat dari ini dari tabelnya, karena tabelnya ini kan menunjukkan waktu paruh dari ketiga komponen tersebut. Oke. Nah, masih berkait dengan pestisida, itu yang tadi kita bahas mengenai organoklorin, nah sekarang kita bahas mengenai organofosforus. Nah, organofosforus ini kan digunakan disintesis untuk menggantikan penggunaan organoklorin. Di mana tadi kita bilang efektivitasnya tinggi, namun sepertinya tidak cukup selektif. Nah, di sini organofosforus itu memiliki atau didesain dengan sifat selektivitas yang tinggi. Nah, mengapa? Jadi, yang ingin saya tanyakan itu mengapa kita bisa mengklaim bahwa insektisida organofosforus ini memiliki selektivitas tinggi. Nah, nanti adik-adik bisa lihat, saya tidak akan memunculkan mekanismenya, namun nanti adik-adik bisa silahkan jelaskan. Nah, ini adalah jawabannya. Kuncinya itu dari senyawa-senyawanya yang dihasilkan pada saat dia sudah masuk ke metabolisme. Jadi untuk malation ini adalah contoh dari organofosforus. Juga ada paration. Nah, pada saat dia masuk ke metabolisme di insek atau serangga, dia akan diubah menjadi malaokson. Sedangkan pada saat dia masuk ke metabolisme mamalia, dia menjadi malation diacid. Nah, malation diacid ini mengapa bisa menjadi atau bisa perubahan ini bisa menyebabkan toksisitas dari malation itu menurun. Nah, ini disebabkan karena bisa dilihat di sini terjadi proses pemecahan. Dia berubah dari bentuk ester menjadi bentuk karboksilat yang mengandung gugus hidroksi di sana, sehingga tingkat kelarutannya di air itu lebih tinggi. Sehingga jika dia mudah untuk larut dalam air, itu nanti dia akan mudah untuk diekskresikan. Nah, sedangkan malaokson ini kan dia masih mampu untuk mengganggu suatu mekanisme dari asetilkolinesterase, di mana dia akan berikatan dengan asetilkolinesterase, kemudian menyebabkan terjadi di sana fosforilasi, dan dia menjadi susah untuk dipecah. Nah, di sini nanti adik-adik silahkan jelaskan, jadi bagaimana mekanisme, kemudian soalnya adalah bagaimana mekanisme toksisitas dari insektisida malation. Nah, kemudian kita sudah sering mendengar mengenai biopestisida dan diklaim itu menjadi lebih aman untuk digunakan, memiliki toksisitas yang rendah juga bagi organisme non-target. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan toksisitas dari biopestisida? Apakah memang aman untuk digunakan atau dia juga bisa menimbulkan efek samping? Nah, yang di materi saya
pun sudah saya jelaskan di sana dengan saya kasih contoh yaitu fluoroasetat di sini, di mana fluoroasetat ini mengganggu sistem dari siklus Krebs, yaitu menyebabkan prosesnya itu berhenti pada saat sitrat itu akan diubah menjadi isositrat. Akibatnya reaksinya pun berhenti di sana dan tidak bisa berkelanjutan. Singkatnya seperti itu, tapi jangan dijawab juga sesingkat itu. Jadi nanti silahkan dijawab sedetail mungkin. Iya, pseudosubstrat. Betul sekali. Tapi jangan dijawab hanya karena itu memiliki sifat pseudosubstrat dan what else gitu. Itu kalian bahas lagi ya. Oke, kemudian kita masuk ke hidrokarbon poliaromatik. Nah, di sini saya tunjukkan saya tidak soal-soal yang mengenai misal apa itu pestisida, apa itu hidrokarbon poliaromatik, apa itu mikroplastik, itu akan saya berikan namun dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti yang tadi kan, untuk pestisida itu saya munculkan gambarnya, kemudian saya munculkan tabelnya, kemudian bagaimana sifatnya, nah seperti itu. Hal yang sama juga untuk hidrokarbon poliaromatik, di sini saya berikan tabelnya, di mana di sini adik-adik belajar untuk membaca tabel. Nah, pertanyaannya sederhana, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat hidrokarbon poliaromatik berdasarkan tabel yang ditampilkan. Nah, ini adalah beberapa jenis, kemudian diamati dari jumlah cincinnya, karena jumlah cincin itu kan menunjukkan kompleksitas dari hidrokarbon poliaromatik ini. Dan hidrokarbon poliaromatik pun adik-adik sudah tahu karena dia hanya tersusun dari karbon dan hidrogen, berarti sifatnya apa. Kemudian dari titik lelehnya bagaimana, kelarutannya di air seperti apa, tekanan uapnya juga seperti apa, dan ini koefisien partisi, O itu untuk oktanol, dan W itu untuk water. Nah, koefisien partisi ini itu berkaitan dengan solubilitas dari air. Jadi, nanti dibuka lagi catatannya, KOW ini menunjukkan perbandingan antara senyawa yang terlarut di pelarut organik dengan senyawa yang terlarut di pelarut air. Nah, jika dia semakin besar, berarti dia menjadi lebih tidak larut di air. Oke, kemudian sama dengan yang sebelumnya pestisida, itu juga bagaimana perjalanan hidrokarbon poliaromatik ini di lingkungan, apa yang terjadi di sana. Nah, ini nanti adik-adik jelaskan. Mungkin akan saya tunjukkan gambarnya, namun perlu diperhatikan. Jadi belajar dari permasalahan yang kemarin itu juga di sini gambar itu tidak bisa diakses. Jadi meskipun saya sudah tunjukkan beberapa kasus itu muncul pada saat ujian, ternyata kalian tidak bisa mengakses gambarnya. Sehingga harus diingat-ingat kembali sendiri, di-recall sendiri memorinya mengenai perjalanan dari hidrokarbon poliaromatik ini. Nah, kemudian juga merecall mengenai sitokrom P450, karena sitokrom P450 ini adalah enzim, kelompok enzim yang berkaitan. Ya, silahkan kalau yang mau keluar, nggak apa-apa. Yang berkaitan dengan efek toksik atau proses metabolisme dari senyawa-senyawa xenobiotik. Nah, nanti diingat-ingat, di-recall kembali mengenai sitokrom P450 itu apa, fungsinya apa, kemudian dari struktur polihidrokarbon aromatik ini yang berkaitan dengan toksisitas itu apa.
Nah, strukturnya itu kan yang kemarin ada fjord, jadi ada yang dia teluk sama dia ada yang tebing. Bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, itu kaitannya struktur tersebut dengan toksisitasnya atau dengan proses mekanisme yang dia bisa menyebabkan efek toksik itu bagaimana. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang saya munculkan. Nah, kemudian mengenai studi kasusnya, ini terkait dengan biokonsentrasi benzoapiren. Jadi di sini saya munculkan grafik. Dan yang ditanyakan adalah organ apa yang mengakumulasi benzoapiren paling tinggi dan mengapa. Kemudian yang kedua, konsentrasi ini mengalami penurunan di hari ke 23, itu mengapa bisa demikian? Karena kan hidrokarbon poliaromatik ini bisa tersimpan di lemak. Namun, kenapa pada hari ke-23 dia justru menjadi naik? Nah, ini berkaitan dengan proses adaptasi untuk memetabolisme dari benzoapiren ini di tubuh. Begitu. Oke, kemudian yang terakhir terkait dengan mikroplastik. Ini singkatnya, yang pasti yang saya tanyakan beda dari mikroplastik, makroplastik itu apa, kemudian jenis mikroplastik itu ada 2, perbedaannya apa. Yang ketiga bisa mengenai mekanisme dari biodegradasi plastik. Kalau biodegradasi berarti kita fokus ke proses degradasi yang melibatkan mikroorganisme. Mekanismenya bagaimana. Kemudian juga yang keempat mengenai dampak ekotoksikologi dari mikroplastik ini. Dampaknya apa? Ada 2 jenis. Dari mikroplastik itu, dan yang kedua adalah dari senyawa aditif dari mikroplastiknya. Nah, udah seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk soal-soal kisi-kisinya, tidak terlalu susah kan? Dan tentu adik-adik sudah ada Tidak bayangan terlalu bagaimana. susah, Bu. Tapi Bu, nanti recordnya tolong dicepatin ya, Bu. Soalnya emang dari tadi putus-putus. Oke. Kemudian ada yang mau menanggapi? Jika tidak ada yang mau Oh, menanggapi, aku, Bu. oke, boleh gimana? Tadi yang di itu yang ada gambar ikannya yang apa P54 itu, apa P berapa tuh? Ini, Itu ya. itu nanti kalau misalnya ini kan kita udah nih gambarnya, Mak. Nanti yang jelasin tuh dari awal mula si P54 masuk sampai pengaruhnya dia berubah nanti atau cuma jelasin saat reaksi di dalamnya aja kalau misalnya ada soal. Jika ada soal terkait dengan P450, itu kan pertanyaannya keterlibatan sitokrom Mm-mm. P450. Jadi, adik-adik bisa jelaskan langsung dari pada saat pada saat polutan itu masuk ke sistem metabolisme dan Oke. dia akan diolah, ibaratnya diolah, direspon oleh sitokrom P450. Nah, responnya ini apa? Nah, kemarin adik-adik bisa recall kembali ada 3 jenis reaksi Iya. di sana. Jadi ada 2 fase. Yang fase pertama, jadi proses biotransformasi, perubahan melalui reaksi kimia. Di sana ada 3 jenis. Kemudian bagaimana dia seharusnya kan sitokrom P450 ini bisa mendetoksifikasi dari hidrokarbon poliaromatik. Namun di kasus yang hidrokarbon poliaromatik ini, bisa mendetoksifikasi senyawa xenobiotik. Tapi untuk hidrokarbon poliaromatik ini, kenapa ada yang bisa didetok, tapi ada yang bisa menimbulkan toksik. Nah, yang ingin saya yang saya harapkan dari jawaban kalian itu lebih ke proses toksifikasinya. Jadi, bagaimana dia Oke. bisa menimbulkan toksik di sana. Hubungannya sama Oke. DNA, proses transkripsi, nah itu.
Oke, siap, Bu. Oke, ada lagi. Ya, ada yang baru join. Ya, jadi kalau yang mengenai ini, mana ya? Sorry, bukan. Ya, kalau dari sini ya nanti eh, jangan hanya disebutkan, tapi dijelaskan dari tabelnya. Misal, di sana semakin meningkat. Jadi sifatnya itu dia nonpolar. Namun berhubungan dengan jumlah cincinnya. Nah, semakin dia cincinnya ini semakin meningkat, itu ternyata sifat nonpolarnya ini juga menjadi meningkat pula, sehingga dia menjadi susah untuk larut di air. Nah, bisa dilihat dari kelarutannya yang rendah, kemudian misal dari koefisien partisinya, nilai KOW-nya itu juga tinggi. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan based on dari tabelnya. Contoh yaitu contoh. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi habis kuliah apa ya? Habis kuliah biokonservasi, Bu. Oh, Pusing. biokonservasi, oke. Habis debat, Bu, tadi. Habis apa? Debat? Iya, Bu, Iya. debat biokonservasi. Lewat platform online-nya lewat Google Meet juga? Bu, Google Meet. Iya, Bu, Bu. Google Meet. Bu, Ya, nanti record ini dikirim kak, Bu? ya nanti saya share di YouTube ya. Yes, nanti. Saya udah subscribe, Bu. Yes, Bu. Saya subscribe Ibu. Nanti kalau Ibu sudah dapat AdSense bahagia, Bu. Jangan lupa Ya. like-nya, guys. Komen dan subscribe. Recap. Ada aja kalian nih. Iya, nanti Yes, ya, saya Bu. share di YouTube. Kemudian juga ini, tapi jangan hanya belajar dari apa ya kisi-kisinya doang ya. Maksudnya dari soal-soalnya ini hanya beberapa contoh soal yang bisa jadi acuan kira-kira tuh Kita akan soal dari memperluas, saya itu Bu. seperti apa. Jangan lupa juga untuk mengingat mengenai biomagnifikasi Siap, Bu. itu apa, beda biokonsentrasi sama bioakumulasi apa, LC50 dan Siap, LD50 Bu. apa. Mungkin itu juga akan saya keluarkan gitu. Oke, Bu. Kemudian apa lagi ya? Sepertinya sudah sih untuk yang ini terkait kisi-kisinya. Ya, secara umum adik-adik harus tahu sumbernya, jenisnya, sifatnya, perjalanannya, dan dampaknya terhadap lingkungan dan organisme sekitarnya yang hidup di lingkungan tersebut bagaimana. Itu sih. Tapi khusus untuk pestisida, hidrokarbon aromatik, mikroplastik. Waktu pengerjaan 1,5 jam, urean, kemudian bisa diakses 10 menit sebelumnya untuk mengantisipasi ada yang bermasalah. UAS-nya berapa soal? Nah, itu surprise. Ditunggu saja ya, hari H. Kemungkinan per bab, per materi ada 3 soal lah. Jadi kan 1,5 jam. Nanti per soalnya itu kalian punya waktu untuk menjawab ya sekitar berarti 90 menit. Ya 10 menit lah. 10 menit untuk membaca dan mengerjakan. Jadi tidak usah banyak-banyak. Sebenarnya tidak usah banyak-banyak dan tidak usah lama-lama.
Saya tidak tahu kenapa kalian ini kok maunya lama gitu loh. Kita mau lama, Bu, biar bisa lihat soal, biar bisa memikirkan, mencerna. Oke, kemudian saya ingatkan jangan lupa untuk bertanya ke Pak Kisworo ya terkait dengan ujian akhir semester kalian itu bagaimana. Apakah Kita beliau udah akan stres, ujian di Bu. hari tersebut atau tidak? Jangan stres lah. Lah kalian ada Kita belajar, stres sudah gara-gara belajar apa? kemarin, Bu, sempat kita juga hanya waktu sedikit kuliah UTS online-nya dan kita nggak sempat mikir, jadi dapat nilai jelek. Makanya kita minta agak lebih panjang waktunya biar kita bisa mikir, bisa mencerna, bisa mengelola, bisa merangkai kata-kata, Bu. Biar ngerti begitu. Lah yang kemarin gini aja apa namanya? Pengalaman UTS. Iya, pengalaman UTS kemarin bagaimana? Jadi itu pun bisa Pengalamannya jadi buruk, Bu. evaluasi. Buruk karena waktunya terlalu singkat, durasinya terlalu singkat, Bu. Buruk banget. Makanya tidak usah merujuk ke satu mata kuliah lah, overall gitu. Apakah melalui Overall, platform apa? Platform overall. apa? Kesulitannya apa? Durasi waktunya kemarin berapa lama? Soalnya ada berapa banyak? Durasi waktunya sama sih kayak ibu, soalnya juga nggak terlalu banyak-banyak, cuma itu karena kita kan dikejar oleh waktu, kita kan nggak kayak ujian. Kalau ujian tertulis kita fine, nah ujian online kita harus mikir jaringan, mikir pas sementara, mikir terus tiba-tiba laptopnya ulang dari awal lagi ngisi jawabannya kayak gitu, Bu. Jadi itu yang bikin kita khawatir, jadi pikiran ke jaringan, pikiran ke jawaban, jadi rusak dah jawaban kita begitu, Bu. Oke, oke. Makanya kita minta waktu agak diperpanjang begitu, Bu. Baik. Kemudian juga karena waktunya pendek, itu juga gimana ya? Kita tidak bisa memonitor siapa yang cheating, siapa yang enggak gitu. Nah, karena waktunya juga pendek dan kalian kalau misal udah tahu soalnya kemudian searching gitu. Please jangan copy paste dari hasil searchingan karena itu kelihatan sekali. Jadi dari kuis-kuis kalian kemarin pun itu beberapa saya lihat, saya baca, dan dari situ tuh kelihatan kalimatnya gitu. Daripada nanti nilainya 0 karena benar-benar saya nolkan karena kelihatan sekali ini bukan kata-kata yang kalian tulis sendiri. Nah, itu please jangan copy paste. Jadi begitu dapat langsung copy paste. Siap, Bu. At least kalian membaca dan menerjemahkan dalam bahasa kalian sendiri. Gitu. Karena kalau tidak, karena ketahuan gitu loh, adik-adik, saya bisa kayak lihat, oh ini kayak bukan kalimatnya, oh ini kalimatnya gitu. Tapi karena kemarin masih kuis, jadi ya sudahlah masih saya tolerir karena kan kalian masih berlatih di sana. Dan juga mungkin bisa kalian akses juga soal-soal dari kuis-kuis yang telah saya berikan itu juga. Ya, kita mau nanya nilai kuis kita kemarin gimana, Bu? Yang kuis kemarin belum. Yang belum. terakhir. Iya, belum saya sharekan memang. Saya Kita udah kepo. Minggu inilah. Oke, sip, Minggu ini Bu. nanti saya sharekan gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti teknisnya diperhatikan ya, buka Classroom sama iKlas hari Senin. Saya usahakan untuk teknis pelaksanaannya ini sudah bisa dilihat. Begitu. Oke, jika nggak ada yang bertanya, kita bisa akhiri sesi hari ini. Biar adik-adik juga punya waktu istirahat dan juga waktu untuk belajar, karena sepertinya sudah full sehari ini berkegiatan dari kuliah dan sampai sore ini jam 3. Gila, Yang belum absen bisa silakan absen. Kemudian saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Sehat-sehat, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Amin. Haleluya. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Ya, Bu. sehat selalu. Sama-sama.